صالحة برضائنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Yaitu mendidik kolaborasi antara Gus Durian, Jogja Lebih Baik, Destinasi, Biopus Climate Lab, dan SMP dan pesantren Bumi Cendekia, yang orang tua Sarah Monica. Beliau ini lahir di Jakarta, sastra dan seni, karya-karyanya kalian bisa temukan banyak pun katalog antologi bersama. Beliau ini juga peneliti muda di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity. Peneliti muda di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity. Juga beliau ini pengajar di Hello Mission School dan Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah Jakarta, pesantren Islam peradaban di bawah naungan Yayasan Said Akil Siroj. Beliau sedang menempuh pasca sarjana di Universitas Indonesia juga. Beliau sekarang juga presenter host di beritabaru.co.id, sebuah portal berita. Baik, langsung saja forum saya serahkan kepada beliau, Kakak Sarah Monica. Terima kasih, Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bahwa pada pagi hari saya akan menemani teman-teman dalam acara yang bertemakan Ada Apa dengan Iklim Kita. Acara ini ditujukan sebagai pendidikan isu perubahan iklim di memperingati Hari Santri, bahwa perubahan iklim salah satunya terjadi karena polusi udara. Bisa disebabkan dari kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, maupun pembakaran sampah. Di Yogyakarta sendiri, penggunaan motor itu sebagai transportasi utama bagi warga, sehingga menjadi penyumbang emisi gas karbon monoksida terbesar tiap tahunnya. Lalu bagaimana sebenarnya problem lingkungan semacam ini, baik di Jogja secara khusus maupun secara nasional dan global, dan apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai solusi untuk penyelamatan lingkungan kita. Tentu saja kita akan berbincang mengenai hal itu karena selain saya bersama di tengah para santri dari Bumi Cendekia Yogyakarta, telah hadir juga para narasumber kita yang super keren semua. Mari kita terlebih dahulu sapa, yaitu ada Mas Aldi Permana. Beliau adalah political campaigner dari Purpose Climate Change. Halo, selamat pagi Mas Aldi. Halo Mbak Sarah, halo teman-teman semua, selamat pagi. Ya, beliau ini dari lulusan Australian National University, Canberra, dan sebelumnya pernah bekerja juga sebagai konsultan di Lembaga HIPOS Indonesia. Lalu kita sapa, yang kedua ada narasumber kita, pasti nih teman-teman sudah kenal semua, ada Mbak Inaya Wahid, putri bungsu dari teladan kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mbak Inai merupakan pegiat lingkungan yang juga menjadi bagian dari Koalisi Pegiat Polusi Udara Jakarta. Mbak Inai, selamat pagi Mbak. Mana Mbak Inai? Halo Mbak Inai. Seperti masih di mute.
Mohon dibantu sama operator untuk unmute. Bisa nggak? Sudah. Lagi. Halo Mbak Inai. Operator boleh video saya dinyalain, soalnya ini nggak bisa katanya the host has stopped. Oke. Sebentar. Mungkin belum sarapan Nah. ini ya. Nah, sudah bisa? Jangan-jangan saya disangka makhluk fiktif gitu, cuma ada suaranya tapi nggak ada mukanya. Mbak Inai gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Sarah gimana, yang lainnya juga semoga sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Inai segar sekali ini dengan warna baru rambutnya. Nanti teman-teman bisa minta. Tapi sebelumnya kita sapa juga narasumber ketiga, ada Mas. Selamat pagi semuanya. Sekaligus pengajar ya di Bumi Pikya Yogyakarta. Oke, kalau gitu setelah kita sapa semua narasumber, kita bisa masuk ke dalam acara Indie Talk Show ini ya. Kita akan membicarakan perubahan iklim dan tentunya saya ingin pertama kali ke Mas Aldi karena beliau adalah campaigner dari Purpose Climate Lab ya kalau nggak salah. Oke, Mas Aldi, apa sebenarnya Mas lembaga itu, Mas? Climate Lab. Ya, kalau nggak salah. Purpose Climate Lab. Purpose Climate Lab. Ya, sebenarnya Purpose sendiri adalah sebuah social impact agency gitu ya, yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Cuma di bawah Purpose ini kita punya beberapa foundation yang akhirnya foundation ini menghasilkan beberapa lab. Jadi nggak hanya terbatas di climate aja, tapi ada beberapa isu lain seperti demokrasi, refugee, dan lain-lain. Cuma di Indonesia ini fokus kita sedang di perubahan iklim, jadi Purpose Climate Lab. Kenapa Mas di Indonesia ini Purpose Lab-nya itu lagi fokus ke perubahan iklim? Ya karena memang Indonesia menjadi salah satu negara penting ya ketika kita berbicara tentang kontribusi gas rumah kaca. Salah satunya adalah karena deforestation atau kebakaran hutan dan lain-lain, sehingga ini menjadi salah satu agenda kami bersama untuk membantulah mengkampanyekan isu-isu perubahan iklim di Indonesia. Wah, mantap. Berarti Indonesia ini penting sekali ya peranannya ya secara global dalam problem perubahan iklim kita. Tapi sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan climate change atau perubahan iklim? Biar teman-teman yang sedang menonton acara kita bisa lebih paham nih tentang isu ini. Ya, perubahan iklim sendiri adalah sebenarnya sebuah fenomena alam, di mana aktivitas manusia itu membuat bumi mengalami pemanasan dengan lebih cepat gitu. Jadi salah satu penyebab utamanya adalah gas rumah kaca yang biasanya sebagian besar dikontribusi oleh karbon dioksida dan metana. Jadi biasanya ini dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan seperti pabrik-pabrik, sektor industri, transportasi, penggunaan energi hingga kayak peternakan gitu ya. Jadi ketika kita makan daging yang kita konsumsi ternyata juga menghasilkan metana. Jadi salah satu dampak pemanasan global ini ya menjadi membuat pola cuaca tidak menentu gitu ya. Jadi misalnya yang seperti contoh di Jogja aja kemarin September itu kan harusnya puncak-puncaknya kemarau ya. Tapi ternyata ada beberapa hari yang hujan terus gitu. Dan habis itu sekarang Oktober gitu yang harusnya sudah mulai peralihan ke musim hujan, ternyata malah agak panas sekarang di Jogja gitu. Jadi ini hal-hal yang membuat musim kita tidak menentu juga akhirnya berpengaruh kepada manusia juga, salah satunya kepada petani gitu, yang membuat cuaca dan musim tidak menentu, kadang curah hujannya tinggi, kadang kekeringan, lalu petani jadi gagal panen. Nah, salah satu bentuk dampak perubahan iklim lain adalah semakin terjadinya bencana alam, semakin sering terjadi, seperti banjir, puting beliung, terus mencairnya es di kutub utara dan selatan gitu, yang membuat ketinggian air laut naik. Dan salah satu hasilnya ya beberapa negara yang terutama negara-negara kepulauan ya seperti di negara-negara Pasifik itu terancam punah karena tenggelam.
Dan sebenarnya ibu kota kita di Jakarta juga sudah mulai tenggelam gitu ya. Jadi sebenarnya pemanasan global ini kan bukan suatu fenomena yang baru karena sejak zaman dulu sudah terjadi. Cuma aktivitas manusia sejak masa tahun abad 19-an lah ya, ketika revolusi industri itu mulai, itu membuat pemanasan global itu menjadi lebih cepat di luar batas kewajaran alam gitu lah ya. Jadi kelangsungan hidup manusia saat ini ya bergantung bagaimana cara kita memperlambat laju pemanasan global ini. Oke, jadi sebenarnya pemanasan global ini kan proses alami juga ya awalnya, tapi kemudian aktivitas manusia ini juga turut berkontribusi pada besarannya terjadi pemanasan global karena ya itu awalnya kan dari revolusi industri itu ya Mas ya. Betul. Jadi ya. Kalau di Indonesia sendiri sudah seberapa urgent sih untuk kasus ini Mas, perubahan iklimnya? Ya sebenarnya karena kita negara kepulauan ya ini menjadi salah satu hal yang harus kita selesaikan juga dengan cepat ya, apalagi Indonesia dengan beberapa negara berkembang lainnya kan juga menjadi salah satu negara di mana kita menjadi salah satu negara manufaktur yang cukup besar di dunia gitu ya, seperti Cina dengan India, Vietnam, dan negara Afrika, dan di negara-negara Afrika dan di Asia lainnya gitu. Jadi ini memang harus sesuatu yang harus kita selesaikan secara bersama, tidak hanya Indonesia sendiri sebenarnya, karena yang menikmati produk-produk yang kita hasilkan itu sebagian besar kan juga orang-orang Barat gitu ya. Jadi orang-orang bule yang menikmati misalnya sepatu Nike yang kita hasilkan, lalu baju-baju yang dihasilkan di sini itu malah lebih banyak diekspor ke sana gitu. Jadi ini sebenarnya PR bersama bagaimana kita memperlambat laju pemanasan global ini sehingga efeknya tidak jangka panjang gitu, sehingga nanti mungkin mempengaruhi eksistensi manusia gitu, keberlangsungan hidup kita. Lalu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan untuk ya sebagai solusi dari perubahan iklim ini, Mas? Baik yang dilakukan oleh orang-orang secara global itu tentunya atau Indonesia sendiri. Kalau dari Mas Aldi bagaimana? Ya, sebenarnya salah satu cara untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini ya sudah dimulai dari masa-masa revolusi industri ya pada abad ke-19 gitu ya. Jadi isu yang diangkat waktu itu ya polusi udara karena gas buang batu bara yang semakin meningkat. Nah, sekitar 200 tahunan sejak isu polusi udara diangkat, kita sekarang masih juga ngobrol tentang polusi udara gitu ya. Jadi padahal teknologi itu sudah berkembang gitu kan, kayak dulu 200 tahun yang lalu kita nggak punya gadget, nggak punya iPhone, nggak punya internet gitu. Tapi yang kita pertanyakan sekarang adalah kenapa teknologi di sektor industri manufaktur itu masih menggunakan batu bara, padahal sudah banyak teknologi-teknologi yang berkembang lainnya gitu. Jadi ada apa ini? Jadi mungkin nanti Mbak Inaya juga bisa cerita sedikit tentang perangnya dengan pemerintah di Jakarta ketika melawan tentang polusi udara. Cuma ya itu tadi, kenapa kalau di teknologi industri dan energi lambat banget nih perkembangan teknologinya, masih pakai batu bara dari dulu. Nah, baru-baru ini memang muncul tokoh-tokoh global ya seperti Greta Thunberg dan lain-lainnya yang membantu untuk mengamplifikasi atau menyuarakan isu-isu perubahan iklim ini dengan lebih lantang gitu ya. Barulah mungkin sekitar 20-30 tahun belakangan ini pemerintah negara-negara global termasuk organisasi-organisasi dunia seperti PBB itu mulai punya lembaga-lembaga yang mengurus soal perubahan iklim gitu. Tapi ya pemanasan global sampai sekarang ya nggak berkurang-kurang. Jadi bahkan ilmuwan sudah mewanti-wanti kalau peningkatan pemanasan global tidak bisa dijaga di bawah 1,5 derajat Celcius, bisa-bisa sudah terlalu terlambat untuk diperbaiki. Ya inisiatif masyarakat seperti yang kami sedang buat di Jogja adalah seperti kampanye Jogja Lebih Baik gitu ya. Itu sebenarnya ini adalah sebuah gerakan yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kualitas udara yang baik itu melalui dengan cara mengajak masyarakat untuk bersepeda gitu. Jadi inisiatif masyarakat selain tadi ya inisiatif dari pemerintah dunia termasuk organisasi internasional seperti PBB, tapi juga kampanye-kampanye dan inisiatif masyarakat itu juga akan berarti juga gitu. Seperti sekarang Jogja Lebih Baik ini sudah
mungkin berjalan kurang dari setahun, tapi kami sudah mendapatkan dukungan dari kurang lebih 8.000 masyarakat Jogja dan juga support dari pemerintah termasuk gubernur dan bupati wali kota. Wah, luar biasa ya. Belum nyampe setahun tapi dukungannya sudah mencapai 8.000 warga. Itu gimana Mas selama ini kerja inisiatifnya yang sudah dilakukan? Ya, Bentuk programnya apa saja? Ya, pertama kampanye tentang polusi udara ya, pentingnya udara sehat dan bagaimana perubahan masyarakat ketika berkendara ya memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda itu tidak hanya sehat untuk kita sebagai manusia, tapi sehat juga untuk bumi kita. Jadi itu salah satu hal yang kita coba adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya polusi udara. Jadi selama setahun belakangan ini kami fokus di sosial media, khususnya di Instagram gitu ya, dan juga bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk sebenarnya Gus Durian juga untuk menghasilkan aspek-aspek polusi udara dan lingkungan dari sudut pandang lintas agama gitu. Jadi bagaimana agama memandang preservation atau pelestarian lingkungan gitu. Jadi itu sesuatu yang kita lakukan. Dan memang kita memiliki website yang di dalamnya ada fitur untuk orang komitmen untuk bersepeda gitu ya. Sekarang sudah sampai 8.000-an. Oke, ternyata juga bekerja sama dan bersinergi dengan tidak hanya pihak pemerintah tapi juga lembaga-lembaga masyarakat terutama dan lembaga agama tentunya ya agar bisa menjangkau masyarakat ini lebih luas untuk inisiatifnya. Oke. Kalau gitu saya akan pindah dulu nih ke Mbak Inayah. Mbak Inayah kan tergabung dalam, terima kasih Mas Aldi, saya akan sambung lagi nanti dengan Mas Aldi. Mbak Inayah ini kan tergabung dalam gerakan inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta Ibu Kota yang pada tanggal 16 September kemarin itu gugatannya menang ya Mbak ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Boleh diceritakan nggak Mbak itu gimana prosesnya? Ya, selamat pagi Mbak Sarah. Maaf tadi ke unmute. Iya. Apa Mbak? Saya mulai merasa ini adalah konspirasi. Konspirasi pembungkaman. Iya tadi Mas Aldi udah apa namanya udah menjelaskan dengan ini banget ya dengan sangat elaboratif gitu. Sebenarnya problemnya apa yang akan kita hadapi nanti dan segala macam. Ya betul. Jadi dari tahun 2018 itu kami saya bersama 31 orang lainnya, jadi kami ber-32 itu apa namanya mulai kasak kusuk nih kayaknya apa namanya kondisi udara Jakarta nih nggak enak banget ya gitu. Kita nggak bisa menghirup udara dengan baik dan segala macam. Bahkan saya ingat waktu itu sampai ada kejadian salah satunya pada saat kita apa namanya kita ngadain ini ya apa namanya Asian Games ya, itu bahkan salah satu pelari dari yang nggak tinggal di Jakarta pada saat melakukan lomba itu terus kemudian sempat apa namanya jatuh pingsan karena kondisi udaranya dia bilang dia nggak bisa nafas gitu dengan baik gitu. Jadi itu salah satu kasih kayaknya betapa kondisi udara kita nggak baik-baik aja. Jadi ada juga beberapa anggota koalisi yang juga memang apa namanya problem kesehatan yang dia nggak memiliki kesehatan lain gitu dan akhirnya
memvonis gitu bahwa ini memang karena polusi udara gitu dan segala macam. Nah, akhirnya dari kasakusuk itu kita mulai untuk mengajukan citizen lawsuit gitu, dan setelah beberapa tahun, setelah 2 tahun itu kemudian setelah ditunda berkali-kali gitu ya, ditunda sampai 8 kali, akhirnya tanggal 16 kemarin kami dinyatakan menang meskipun sebagian, jadi tidak semuanya. Jadi para tergugat itu, jadi ada beberapa pihak tergugat, ada 7 sebenarnya. Nah, tapi yang kemudian diputus bersalah itu ada bersalah melawan hukum, dianggap melawan hukum tindakannya itu ada 5 gitu ya, dan mereka dianggap lalai melakukan kewajibannya untuk menjaga ketatnya baku mutu ambien udara. Gitu. Nah, ini yang kemarin terjadi. Tapi sayangnya para tergugat, kecuali pihak Pemprov DKI itu kemudian melakukan banding. Melakukan banding ya? Melakukan banding. Sesuatu yang sejujurnya kami sayangkan. Sangat kami sayangkan. Kenapa? Karena gini, ya mungkin mungkin terlihatnya bahwa di persidangan itu ini persidangan, jadi ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang gitu ya. Yang menang kemudian mungkin merasa yang kalah kemudian mungkin merasa saya nggak tahu, mungkin Citra dirinya buruk. Ya mungkin masa egonya terluka atau mungkin merasa diperlakukan nggak adil, saya nggak ngerti. Tapi problemnya gini, saya cuma mau mengingatkan bahwa sebenarnya kita ini nggak lagi ini tuh sesuatu yang sebenarnya butuh kerjasama. Dan kami nggak sedang istilahnya nggak sedang mau cari musuh, nggak lagi pengen berantem, bukan itu. Tujuan utamanya itu bukan itu. Bukan mau salah-salahan atau apapun, tapi cuma minta bahwa ini ada sesuatu yang perlu dilakukan loh. Kalau enggak nanti kita akan menjadi apa yang seperti tadi diceritakan sama Mas Aldi gitu. Mungkin kita akan terlambat gitu. Sekarang aja kita udah mulai ngerasain nggak enaknya. Mau nunggu sampai kapan lagi? Sampai semuanya begitu terlambat. Ini kalau berdasarkan berdasarkan studi gitu ya, 160.000 kematian itu ya di 5 kota terpadat di dunia tahun 2020, ini studi tahun 2020 itu semuanya 160.000 loh, itu karena polusi gitu. Dan itu bukan angka yang kecil, itu bukan angka yang main-main gitu ya. Riset Rumah Sakit Persahabatan tahun 2013 itu menemukan bahwa dari 300 penderita kanker paru-paru yang dirawat di sana gitu, 4%-nya itu berkaitan dengan polusi. Anak-anak yang terpajan dengan polusi udara itu punya kemungkinan resiko yang jauh lebih tinggi untuk stunting dan daya kognitif yang rendah gitu. Jadi problemnya itu nggak main-main gitu. Belum lagi ya tentu aja tadi yang udah diomongin sama Mas Aldi gitu, climate change-nya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya di titik ini nggak ada yang kami minta kecuali yuk kita kerjasama, yuk bareng-bareng gitu. Jadi sedih aja sebenarnya jadi kayak dianggap pertarungan. Padahal ini bukan pertarungan, sama sekali bukan. Kita butuh saling support satu sama lain saat ini, gitu Mbak Sarah. Padahal niatnya baik ya, biar bisa bersama-sama ini turut mengurangi perubahan iklim dan juga tentunya ya global warming ini sendiri kan ya. Dan apa yang bisa kontribusinya apa? Yang kami minta itu, yang 32 orang minta ini, kami nggak minta ganti rugi loh. Kami nggak minta yang kayak pemerintah harus bayar kami, enggak, kami nggak minta apa-apa. Kami minta regulasi yang lebih baik, kami minta stasiun pantau, kami minta regulasi yang berbasis sains dari data-data yang jelas gitu ya, pengendalian sumber polusi, terus kemudian ya keinginan yang baik untuk menangani polusi udara gitu. Jadi jangan misalnya
kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang juga saling bahasanya itu saling bertabrakan kemudian gitu. Katanya mau apa tapi di bidang yang lain melakukan apa. Misalnya gini, bilangnya ya udah oke, kita melakukan pengendalian polusi deh gitu. Tapi pada saat yang sama kemudian undang-undang undang-undang cipta kerjanya gitu, kemudian omnibus law-nya kemudian malah memperburuk situasi lingkungan hidup Indonesia misalnya kayak gitu. Jadi ini saling bertabrakan gitu, nggak jelas gitu. Nah ini yang perlu regulasinya jadi nggak karena sinergi ya, malah aplikasinya tuh nggak bisa diterapkan di dalam ya perumusan situasi dan realitas kita sendiri ya kan. Karena saya lihat ya untuk tergugatnya yang dilakukan Jokowi kan juga ada dari pihak KLHK, terus juga dari Kemendagri kalau nggak salah ya Mbak ya. Dan kalau mereka masing-masing bikin regulasi yang kayak contohnya misalnya gini, belum lagi regulasi yang berhubungan dengan saya nggak tahu, kita nggak mau bilang politik atau apapun. Misalnya gini, ini kan koalisi kami ini koalisi ibu kota ini, jadi kan memang ini kan baru dilakukannya di ibu kota gitu. Ya. Karena memang si 32 anggota si 32 kebetulan gitu. Nah, misalnya pokoknya juga kadang-kadang enggak kemudian ini yang situnya. Jadi hanya kan semua itu bukan buat kami si 32 orang aja loh. Ini buat untuk semua warga loh. Jakarta kan. Ini juga masih bernapas loh. Menteri KLHK juga loh. Iya, benar. Juga loh. Kayak gitu. Jadi padahal jangankan regulasi yang antar kementerian, antar departemen, tapi juga antara pusat dan Jakarta sendiri ya khususnya itu juga beda ya Mbak ya regulasinya. Tapi saya penasaran kenapa Mbak Inaya nih dari sekian masalah lingkungan fokusnya di polusi udara yang kemudian bersama-sama dengan 32 penggugat berkoalisi. Ya, karena gini, simple aja. Awal dulu ya, dasar dulu. Kita nggak bisa ngurusin isu yang lain kalau nggak napas. Itu aja dulu. Oke, make sense. Iya, oke. Itu kebutuhan basic kita sebagai manusia, gitu. Dan itu nggak terpenuhi. Jadi saya rasa gini, bukan berarti isu yang lain nggak penting, nggak penting gitu. Tentu saja sama pentingnya. Tapi isu ini nggak banyak yang ngeh selama ini gitu ya, itu satu. Dan yang kedua, padahal ini basic banget, nggak ada udara kita nggak nafas, udah itu aja. Dan berarti nggak ada kehidupan. Jadi dia benar-benar sangat fundamental gitu untuk kehidupan manusia sebenarnya gitu. Jangan-jangan nih skenario terburuknya Mbak, kalau kita selesai dari COVID, kita masih harus tetap pakai masker karena memang polusi udaranya justru yang membahayakan kita ya. Jadi saya itu kayak beberapa kali gini, sebelum COVID-an tuh udah beberapa kali kalau keluar gitu ya pakai masker. Mau pakai masker gitu. Itu karena memang udaranya nggak oke. COVID itu terjadi. Ya. Karena dampak lingkungan hidup yang kita eksploitasi, yang ada kemungkinan kalau kita tetap habitnya seperti ini, kalau kita kelakuannya masih kayak gini terus nggak mau berubah,
nggak akan hanya corona, tapi akan ada virus-virus lain yang akan selalu muncul karena kita kemudian melakukan tindakan-tindakan eksploitasi lingkungan, terus kemudian nggak memperhatikan lingkungan hidup. Kita nih kebalik ngelihatnya gitu. Jadi kita nih ngelihatnya si lingkungan hidup yang harus ngikutin kita, ngikutin kerakusannya kita, ngikutin nafsunya kita, ngikutin keinginannya kita. Bukan dibalik gitu, bukan kebutuhan kita nih sebagai manusia butuh nafas, butuh lingkungan, butuh hutan misalnya gitu ya, untuk menciptakan oksigen yang lebih baik. Bukan kemudian terus kebutuhannya disesuaikan di situ, tapi dibalik. Mereka yang harus ngikutin kita. Well, berita buruknya untuk kita semua. Hutan, lingkungan hidup itu nggak butuh manusia yang butuh. Jadi jangan dibalik ya. Jelas yang butuh kita. Betul. Makanya kita sangkan hidup ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Ines sendiri nih, sebagai generasi muda apa sih yang bisa dilakukan oleh santri Mbak biar bisa berkontribusi dalam mencegah ya kerusakan lingkungan dan juga percepatan perubahan iklim? Iya, saya kebetulan juga tergabung di Greenpeace Indonesia gitu ya, dan sekarang kami mulai melakukan kerjasama dengan pesantren-pesantren. Bagian dari kecintaan kita kepada Tuhan itu ya dengan menjaga ciptaannya, dengan menjaga kondisi alam gitu, dengan bersikap baik, terutama mulai menanamkan, menjaga alam itu benar-benar bagian dari perintah agama loh. Gitu. Dari dalil-dalil yang ada di Quran misalnya gitu, itu semuanya ada di situ. Jadi misalnya tidak melakukan kerusakan di bumi, itu di agama manapun saya yakin itu pasti diajarkan. Jadi memang udah saatnya kita nggak memisah-misahkan gitu, bahwa kalau urusan agama berarti urusannya cuma sama Tuhan aja, soal surga neraka nggak cuma itu. Gitu. Menjaga lingkungan itu juga kewajiban, semua umat beragama terutama gitu. Jadi kesadaran itu aja dulu. Kalau kesadarannya itu udah tertanam dengan baik, maka tindakannya akan mengikuti. Maka kemudian kita akan mulai kemudian sikap kita itu pasti akan mengikuti kesadarannya bahwa kalau saya melakukan ini berarti ini akan melakukan perusakan, berarti saya nggak ngelakuin gitu. Jadi yang paling penting awalnya para santri itu sebenarnya bisa memahami dulu bahwa menjaga alam, menjaga lingkungan itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai Muslim. Gitu. Jadi itu dulu, nanti teknis-teknisnya bisa apa banyak. Itu bisa di-googling. Misalnya mulai naik sepeda ketimbang naik mobil misalnya. Kalau ke tempat-tempat yang dekat saya milih jalan kaki aja deh gitu. Atau misalnya mulai sekarang ketimbang misalnya ketemuan rame-rame, misalnya ketemunya 10 orang gitu. Nanti ya setelah pandemi, jangan sekarang. Itu ketimbang 10-10-nya bawa mobil, ya udah yuk kita saling jemput, misalnya mobilnya satu aja, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang lebih ini. Kalau gitu saya nggak boleh melakukan pembalakan liar gitu. Atau kemudian kalau saya mau bangun rumah, saya nggak babatin ininya lahannya dengan ngebakar misalnya kayak gitu. Nah, maka itu akan mengikuti. Teknis ada banyak. Nah, yang penting kesadarannya dulu. Jadi yang penting adalah membangun kesadarannya dulu ya Mbak, pemahamannya dulu. Apalagi kalau di Islam kan ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam gitu. Jadi memang
hubungannya tidak hanya ke Tuhan, tapi juga ke manusia dan ke alam. Dan karena ini membentuk semesta ini emang bekerjanya seperti itu ya Mbak ya. Dan santri tentunya banyak sekali hal-hal kecil yang bisa dilakukan, apalagi di Jogja nih saya kalau ke Jogja tuh Mbak ngelihat orang ke warung depan aja pasti pakai motor. Mungkin karena kebiasaan kali ya. Padahal jalan kaki bisa, tapi kenapa mesti pakai motor gitu? Mungkin ini ya kebiasaan, dan karena kebiasaan tentunya bisa diubah. Saya pikir Jogja lebih baik juga bisa berkontribusi lebih mengkampanyekan di hal ini biar warga Jogjanya, santri-santri yang ada di sana bisa lebih mau berjalan kaki gitu, atau minimal menggunakan sepeda untuk bertransportasi yang dekat-dekat. Terima kasih Mbak Indaya. Saya mau berbincang juga ini dengan Wakil Kepala Sekolah dari Bumi Cendekia, Pak Hilman Firdaus. Kan sudah standby ya? Tes, Ya, bisa nggak? Oke. Suaranya mantul. Gimana ini? Oke, ada sedikit kendala teknis. Makanya sudah diperbaiki dulu. Oke, tapi saya bisa ngobrol nggak nih sekarang? Oh, bisa. Sudah bisa ya, sip. Ya, Mas Hilman ini kan sebagai wakil kepala sekolah di Bumi Cendekia ya, pondok pesantren sekaligus SMP. Dan termasuk juga pesantren ini sebagai pesantren yang ramah lingkungan gitu, disebut-sebut sebagai pesantren yang ramah lingkungan. Gimana Mas? Coba boleh diceritakan nggak? Kayaknya lagi marak nih pesantren berbasis ekologi. Ya, baik, terima kasih Mbak Monika. Jadi memang Bumi Cendekia ini sejak awal didirikan oleh para aktivis Jamaah Nahdlatul Jakarta, di mana salah satu visinya adalah santri itu dapat memberi manfaat bagi kehidupan luas, baik dalam hubungan sesama maupun dengan alam semesta. Jadi memang sejak awal para pendiri ini menghendaki, tetapi juga santri harus bisa berkontribusi terhadap lingkungan, baik itu terhadap lingkungan sosial sesama manusia maupun juga terhadap lingkungan alam semesta. Nah, ini sudah menjadi concern bagi para pendiri, dan kita sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang mendukung terciptanya pesantren ramah lingkungan. Seperti itu, Mbak Monika. Kalau selama ini apa saja yang sudah dilakukan, Mas? Programnya itu apa saja yang termasuk di mungkin di kurikulum pesantrennya sendiri? Oke, kalau dari kurikulum pesantren, kami ada salah satu pilar, yaitu pilar pembelajaran STEM, di mana pembelajaran STEM ini berbasis proyek integrasi dari berbagai disiplin ilmu. Nah, kami sudah 2 tahun berturut-turut ini melakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis lingkungan. Di tahun pertama, kami melakukan kegiatan pembelajaran mengeksplorasi lingkungan sekitar pesantren, di mana di situ para santri diminta untuk mengobservasi kira-kira sumber daya apa saja yang tersedia di lingkungan sekitar, kemudian bagaimana pemanfaatan sumber daya lingkungan tersebut, kemudian juga ini dipadukan dengan kurikulum dari pembelajaran sosial, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi seperti apa sih yang ada di lingkungan sekitar pesantren yang itu mendukung terhadap kelestarian lingkungan. Kemudian juga dari sudut pandang, karena kita basisnya di Jogja ya, berbahasa Jawa, dari sudut pandang bahasa Jawa, kami saat melakukan observasi tentu bertemu dengan warga sekitar pesantren. Nah, di situ anak-anak diminta untuk mengatur dalam bahasa Jawa yang promo, sehingga di situ kita tidak hanya mempelajari lingkungan, tidak hanya mempelajari sains, tetapi juga mempelajari tata krama seperti itu. Nah, kemudian yang di tahun kedua, kami juga mencoba mengeksplor tema
lain, yang mana di awal tahun 2020 itu kan ada fenomena banjir di Kalimantan yang terjadi selama beberapa hari itu. Kami melakukan eksplorasi itu dengan para santri, di mana pada kegiatan ini santri diminta untuk mencari data-data apa sih yang menyebabkan banjir. Terus kemudian data itu mereka sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk infografis, dalam bentuk diagram seperti itu. Nah, kemudian di akhir kegiatan tersebut, berdasarkan data-data yang mereka dapatkan, mereka diminta untuk membuat tulisan yang sifatnya mengajak semua pihak untuk bisa menjaga lingkungan dalam hal ini, karena konteksnya adalah banjir Kalimantan, yang dijaga adalah lingkungan hutan Kalimantan, seperti itu Pak, yang sudah kami lakukan dalam hal pembelajaran. Menarik ya, jadi belajarnya itu tidak hanya teoritik, tapi langsung terjun di lapangan juga ya, Mas ya. Ya, Tadi juga, jadi dan selain berkaitan dengan lingkungan juga berkaitan dengan tata krama, karena anak-anak santri ini harus matur ke tetangga-tetangga di dekat pesantren ya. ya Menarik betul. sekali. Oke, tapi bagaimana sebenarnya metode untuk belajar atau memperkenalkan perubahan iklim ini diajarkan kepada santri-santri itu? Tentu yang pertama tadi kita ajak anak-anak untuk explore dulu ya di lingkungan sekitar, karena mereka harus tahu lingkungan kita itu ada apa aja sih. Kemudian setelah tahu potensi-potensinya apa yang sekiranya bisa mendukung kelestarian lingkungan itu apa saja, kita baru mengajak anak-anak untuk melakukan langkah-langkah atau mungkin cara-cara bagaimana supaya lingkungan yang ada di sekitar kita ini tetap bisa terjaga. Karena BC ini lingkungan sekitarnya mayoritas adalah pesawahan dan kebun, tentu ini menjadi sumber daya yang sangat luar biasa untuk lingkungan di sekitar pondok ya. Jadi anak-anak kita dorong untuk bagaimana caranya supaya kelestarian sawah ini, kelestarian kebun-kebun, terus ada juga sini dekat selokan Mataram kan, bagaimana lingkungan sungai itu bisa tetap terjaga. Anak-anak kita dorong untuk melakukan inovasi-inovasi atau cara-cara yang bisa menjaga itu semua gitu. Lingkungannya tetap lestari. Seperti itu. Kalau inovasinya apa kira-kira yang sudah pernah dilakukan oleh santrinya? Saya penasaran nih, karena kan di Jogja memang masih banyak juga pesawahan dan perkebunan, tapi juga kita tahu bahwa kafe-kafe kan sangat berkembang di sana, bahkan ada konsep kafe-kafe yang di tengah sawah. Lalu kira-kira apa sih yang dilakukan oleh santri-santri ini? Mungkin ya sudah dilakukan oleh santri Bumi Cendekia dalam hal yaitu pembelajaran mereka di isu penjagaan lingkungan, pelestarian lingkungan. Oke, kalau yang sudah dilakukan inovasinya tadi apa? yang berupa Inovasinya. Identifikasi lingkungan, kemudian mengajak dalam bentuk membuat tulisan persuasif gitu. Kemudian kalau yang sedang kami lakukan saat ini, kami bekerja sama dengan CRTS UGM, di mana kami berencana melakukan pengelolaan sampah supaya sampah dari pondok pesantren ini tidak sampai merusak lingkungan sekitar, maka kami akan melakukan pengelolaan. Nah, ini sudah di tahap persiapan sarana dan prasarana. Jadi nanti sampah-sampah santri itu akan dikelola sendiri, untuk yang organik akan dibuat kompos sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian untuk yang non organik itu akan dialihkan ke bank sampah yang sudah bekerja sama dengan kita sehingga tidak tercecer kemana-mana. Itu yang sedang kita lakukan. Kemudian yang akan kita lakukan beberapa dalam 1 tahun ini, ada beberapa pembelajaran yang nanti arahnya ke pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah penghematan listrik, misalnya, karena kan listrik ini juga pembangkit listriknya masih banyak menggunakan bahan batu bara, yang mana batu bara ini juga cara pengambilannya juga eksploitasi lingkungan juga. Nah, itu
isu tentang penghematan listrik ini juga menjadi salah satu concern kami yang akan kita kampanyekan. Santri nanti akan diminta untuk membuat kampanye hemat listrik, di mana dalam membuat kampanye ini kita berencana bekerja sama dengan mungkin strategis marketing gitu, media sosial gitu, sehingga kampanye yang mereka lakukan di media sosial itu bisa efektif dan powerful. Karena kan santri sekarang sangat familiar dengan media sosial ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kampanye ramah lingkungan. Seperti itu, Pak. Santri, mohon maaf, ini santrinya itu SMP dan aliyah atau sanawiyah aja? Oh, SMP aja. SMP. Oh, SMP aja ya, oke. Saya mau bisa bicara nggak dengan santri-santrinya ini? Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang menanggapi para narasumber kita. Dari para santri atau ya ada satu santri yang akan menanggapi. Oh ya, silakan. Mas Heba. Mas Heba. Mas Heba sudah. Itu. Ya, halo. Ya, Mas Heba, apakah mau menanggapi dari tadi kan sudah mendengarkan uraian-uraian para sumber saat ini, mungkin Heba punya pertanyaan atau respon Pertanyaan saya untuk mereka? 9. Heba? Oh, 9. Ya. Katanya suka nulis juga ya, Ya. di santri.id. Cool. Oke, silakan respon atau pertanyaannya. Jika manusia tidak ada atau sedikit yang memperhatikan climate change atau pemanasan global, apa yang terjadi terhadap bumi mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan? Bayangan Mas Aldi atau Mbak? Iya, monggo Mas Aldi boleh langsung ditanggapi pertanyaan dari Heba. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Heba. Ya, sebenarnya prediksinya ya, kalau misalnya kita masih pada peningkatan pemanasan global seperti ini dan tidak bisa menjaga peningkatan di bawah 1,5 derajat Celcius, kemungkinan akan semakin banyak terjadi banjir, bencana alam, dan ya tadi negara-negara kepulauan itu akan lebih cepat untuk tenggelam karena es di kutub utara dan kutub selatan itu mencair gitu. Jadi bahkan beberapa negara di Pasifika yang sangat kecil seperti Solomon Island dan lain-lain itu sudah mengajukan suaka ke negara-negara lain sejak saat ini gitu. Ada beberapa negara yang sudah kayak membeli tanah di negara seperti Amerika Serikat dan lain-lain. Jadi ini PR kita bersama sebenarnya untuk bagaimana mencegah cuaca yang semakin tidak menentu, lalu juga yang kedua adalah bencana-bencana alam ini untuk terjadi. Tapi mungkin nggak cuma 10-20 tahun mendatang, tapi juga di mungkin masa yang singkat ini, salah satunya ya suplai pangan kita terpengaruhi karena suplai beras juga semakin sulit. Belakangan kalau misalnya teman-teman juga suka kopi atau teh, itu mungkin juga akan terpengaruhi supply. Jadi cuaca, iklim yang tidak menentu, musim yang tidak menentu ini mempengaruhi banyak sekali sektor-sektor di kehidupan kita yang ya kalau kita nggak bisa makan, kita nggak punya gandum, kita nggak punya beras, kita nggak punya kebutuhan-kebutuhan pokok, akhirnya kita juga barangnya semakin mahal, orang miskin semakin nggak bisa makan, terus nanti akhirnya ya nggak tahu kalau misalnya ini jadi perang kelas gitu ya, hanya orang kaya di mana
di Indonesia adalah salah satunya adalah tokoh agama. Jadi kalau misalnya mungkin kiai-kiai dan cendekiawan-cendekiawan agama bisa mulai menyuarakan tentang ini, kemungkinan juga akan berpengaruh besar juga terhadap bagaimana perilaku manusia itu mulai ramah terhadap lingkungan. Ya tadi seperti yang dikatakan Mbak Ina, sebenarnya ini bukan kita melawan pemerintah atau pemerintah melawan kita, tapi ini sebuah kolaborasi karena di akhir hari sebenarnya perilaku kita yang harus diubah. Bagaimana cara kita memandang lingkungan tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Ina ya. Iya, dan bisa menjadi tantangan besar juga, apalagi karena Indonesia termasuk negara kepulauan ya, Mas ya. Kayaknya kita sudah banyak juga pulau-pulau kecilnya yang agak tenggelam nih karena efek air laut yang semakin meningkat tiap tahunnya. Dan sudah tentu kita harus mengajak para tokoh agama karena mereka kan suaranya sangat berpengaruh ya bagi masyarakat kita yang menganggap public figure tokoh agama ini penting sekali dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih Mas Aldi dan Mbak Inai, bagaimana tanggapannya untuk pertanyaan Hebah? Ya, sebenarnya Mas Aldi sudah menjawab dengan ini banget ya, apa namanya, jelas banget gitu apa-apa aja yang akan terjadi kalau kita kemudian nggak benar-benar apa ya, nggak benar-benar aware pada apa yang akan kita apa yang akan terjadi, misalnya tetap bersikap seperti sekarang gitu dengan climate change. Jangan lupa juga kalau tadi Mas Aldi sempat ngomongin soal perubahan iklim misalnya, kita sekarang kan semakin sering tuh lihat daerah yang kekeringan akan semakin kering gitu. Sementara daerah yang kemudian curah hujannya tinggi semakin sering kebanjiran gitu. Jadi ada satu yang semakin kering, ada satu yang semakin banjir gitu. Nah, ketimpangan semakin membesar kalau tidak berubah. Itu juga belum termasuk problem yang kita alami langsung. Misalnya seperti ini. Diperkirakan gitu 2030 itu nggak lama loh. 2030 itu berarti sekitar berapa? 9 tahun lagi gitu ya. Itu kita akan mengalami di Indonesia gitu ya, masyarakatnya ini sekarang itu angka hidupnya itu sudah berkurang 2,5, dan diperkirakan daerah-daerah lain, dan ini baru akibat polusi dan climate change ya, itu kemungkinan diperkirakan 2030 itu akan mencapai kehilangan 6 tahun karena penyakit yang akan semakin banyak gitu ya, karena kondisi kayak tadi kayak apa namanya bencana alam dan segala macam. Jadi itu juga akan berdampak langsung pada kita, pada manusia gitu. Nah, sama seperti apa ya? Mungkin kalau analoginya kondisi yang tidak sehat, kalau analoginya adalah penyakit gitu ya. Ini akan menjadi kanker yang semakin besar dan semakin besar dan semakin besar dan semakin buruk. Kanker itu kalau apa namanya kita tahu teman-teman para pengidap kanker nggak lain nggak bukan ya obatnya itu ya perubahan perilaku, perubahan gaya hidup. Obat apapun nggak akan bisa nyembuhin selama gaya hidup kita nggak berubah, selama kebiasaan kita nggak berubah. Maka sama seperti kalau kita mengibaratkan apa namanya climate change sebagai sebuah kanker gitu, maka kita nggak akan bisa menghadapi itu kalau kebiasaan kita nggak berubah sekarang gitu. Jadi dan tentunya meskipun teman-teman berubah itu penting banget, itu penting banget bahwa kita semua berubah. Tadi apa namanya Pak Hilman udah menjelaskan dengan ini inspiratif banget menurut saya gitu. Bagaimana sebenarnya ada tindakan-tindakan lain yang ada pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan ketimbang misalnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang lainnya gitu. Jadi ada alternatif. Tapi yang penting sekali lagi juga regulasi, keinginan untuk kemudian menyadari bahwa ini problem besar dan bersama-sama.
saya ketawa karena saya ingat semalam tuh habis baca sebuah ini apa namanya postingan yang tapi ini ditujukan kepada pemerintah Australia yang sebenarnya kalau menurut saya ini juga bisa ditujukan kepada pemerintah kita dan juga pemerintah dari negara-negara lain gitu. Jadi postingannya bunyinya gini, pemerintah saya tuh climate change kayak mantan saya, ngakunya mau berubah terus tapi kelakuannya sama gitu, nggak berubah gitu. Nah jangan sampai kita jadi kayak gitu. Ngakunya iya aku nyesel, aku nggak akan gitu lagi deh, tapi diulangin lagi. Nah jadi jangan sampai kita kayak si mantan kita itu gitu. Jadi kita perlu berubah gitu mulai dari sekarang. Oke, itu dia jawabannya untuk Heba. Apakah Heba ada pertanyaan lainnya? Halo? Iya, ada pertanyaan lainnya kah Heba? Tentang isu di asrama kelas 9. Ya. Isu di asrama kelas 9, gimana tuh? Banyak teman saya kelas 9 yang mengeluh di asrama itu panas ya. Panas. Jadi apakah menanam pohon di sekitar asrama kelas 9 bisa mendinginkan asrama kelas 9 tersebut? Menarik ini. Kalau di sekeliling pondok sendiri masih banyak pepohonan nggak Heba? Kebetulan saya belum pernah ke Bumi Cendekia. Sudah ada, tapi tetap merasa panas. Apakah harus ditambahin? Gimana tuh solusinya? Mas Aldi mungkin yang bisa jawab nih. Ya ini mungkin semi curhat ya ke Mas Hilman. Aspirasi dari para santri. Curhat. Jadi ya mungkin akan berpengaruh juga ya sebenarnya. Kedepannya kita harus mulai memikirkan tata kelola juga sebenarnya, tata kelola kota, tata kelola bangunan kita, lalu bagaimana mungkin rumah-rumah kita itu dibangun harus diadaptasikan dengan lingkungan saat ini. Mungkin sebagai campaigner di isu lingkungan saya nggak punya kapasitas untuk berbicara tentang ini lebih lanjut ya. Cuma ya bisa dicoba aja mungkin diaspirasikan kepada teman-teman pengurus di PC supaya ya itu tadi ada inovasi tadi ya bahasanya Mbak Sarmon ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi di Bumi Cendekia gitu, dan nggak hanya di Bumi Cendekia tapi secara keseluruhan gitu ya, tata kelola kita mungkin terlalu banyak menggunakan batu bata, tapi ternyata suhu semakin meningkat gitu. Apakah ini harus dikaji ulang oleh arsitektur, oleh para arsitek dan teksip gitu. Nah, Mas Hilman ini gimana masuk nih ke program inovasi di Bumi Cendekia? Karena kan tadi juga berdata bahwa ada semacam penghematan listrik, mungkin disinergikan juga nih dengan tata ruangan yang lebih flow udaranya tuh lebih bagus itu biar nggak terlalu panas ya di asrama, kata Heba. Gimana Mas? Ya baik, terima kasih Heba. Terkait dengan ya mengurangi panas itu bisa, tetapi tentu tidak hanya cukup dengan menambah banyak pohon. Untuk asrama itu tidak hanya pohonnya yang ditambah, tetapi nanti perlu ada penataan bagaimana asrama itu ventilasinya bisa memungkinkan sirkulasi udara lancar, itu ya Mas Eva. Nah itu nanti bisa para santri bisa ikut
berinovasi, bagaimana sih caranya supaya asrama yang bangunannya sudah seperti itu tuh bisa kita buat sedemikian rupa sehingga ya udaranya lancar gitu. Jadi nanti tidak panas lagi di asrama. Nah, itu nanti Mas Eba dan teman-teman bisa ini ya, bisa berdiskusi itu. Gimana nih caranya nih biar nggak panas terus gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Hilman. Mas, ini kan pesantrennya keren banget sebenarnya ya, karena bisa menyeimbangkan antara pendidikan yang teoritik dan juga aplikatif gitu. Karena teman-teman santri ini diajak untuk terjun langsung ke lapangan, mengalami sendiri, terus memikirkan sendiri solusinya dari permasalahan yang ada di sekitar pondokan. Lalu gimana sih sebenarnya Bumi Cendekia melakukan promosi nih kepada warga biar anak-anak mereka mau disekolahkan di Bumi Cendekia, terutama juga karena bisa mengangkat isu-isu semacam kerusakan lingkungan, juga soal budi pekerti dan sebagainya gitu, ekonomi juga. Bagaimana nih promosi yang dilakukan? Untuk promosi yang dilakukan, tentu kita kembali ke visi tadi bahwa Bumi Cendekia ini tidak hanya fokus di pengetahuan, tetapi juga kebermanfaatan santri terhadap sesama dan juga terhadap lingkungan. Terutama karena para pendiri kita itu juga dulunya sekarang pun masih aktif gitu ya. Mayoritas adalah aktivis Jamaah Nahdliyin. Jadi santri tidak hanya teori tetapi juga ada praktek dan bahkan didorong untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, promosi yang seperti ini ternyata menarik banyak kalangan karena mungkin zaman santri sekarang itu kalau dikasih teori aja itu kayaknya masuk gitu ya. Jadi lebih banyak mereka pengen eksplor sendiri, mencari tahu sendiri, mencoba sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadi daya tarik Bumi Cendekia bahwa kami itu ya memberikan kesempatan santri sebesar-besarnya untuk bisa terlibat aktif dalam kebermanfaatan terhadap sesama dan lingkungan. Jadi itu lumayan menarik banyak kalangan gitu. Seperti itu Mbak Monica. Iya, tentunya pasti menarik sekali ya pesantren ini untuk lebih dipromosikan kepada anak-anak muda. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain. Dari santri di sini, santri yang di sini ada mau bertanya? Apakah ada? Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan lain nih untuk para narasumber. Kira-kira kalau dari hal-hal tidak ada ya. Kira-kira kalau dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan nih di rumah sendiri, apa sih kontribusinya dalam mengurangi mungkin emisi gas atau ya dampak yang bisa memperparah kerusakan lingkungan? Apa yang bisa kita lakukan? Siapa dulu ya? Mbak Inayah dulu deh. Ya, sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan ya. Terutama saya senang banget tadi sebenarnya Mas Heba nanya kayak gitu tadi, kayak ini apa namanya jadi panas nih gitu. Gimana dong? Apakah perlu nanam pohon lagi atau gimana nih? Apa yang perlu dilakukan? Saya sangat percaya bahwa necessity is the mother of invention ya gitu. Apa namanya? Kebutuhan itu adalah ibunya penemuan-penemuan gitu. Inovasi-inovasi itu mulanya karena ada kebutuhan gitu. Jadi kalau misalnya udah Seba merasa bahwa ada kebutuhan untuk mendinginkan gitu, misalnya entah itu mendinginkan perasaan gitu ya, hati gitu, mendinginkan kepala atau mendinginkan tubuh gitu, terus kemudian mulai berpikir. Saya senang banget sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bumi Cendekia, karena itu kemudian mengajak teman-teman santri untuk mulai memikirkan, begitu kreatif memikirkan apa yang bisa kita lakukan gitu, apa yang bisa kita munculkan. Jadi kalau kebutuhannya begini, apa ya kira-kira yang bisa muncul gitu. Nah, apa namanya? Contohnya nih, misalnya dulu munculnya plastik itu sebenarnya adalah karena keinginan untuk ramah lingkungan. Sekarang dia jadi problem.
Padahal dulu karena pengennya ramah lingkungan. Nah, akhirnya jadi ada problem lagi nih. Dan Indonesia itu salah satu yang inovasinya luar biasa loh untuk menjawab persoalan sampah plastik itu. Banyak anak-anak muda Indonesia yang terus kemudian muncul dengan apa namanya? Ada yang kemudian bikin dari singkong, ada yang bikin dari rumput laut, ada yang bikin sedotan dari beras, misalnya. Itu luar biasa banget. Ada yang bikin dari bambu, ada yang misalnya mulai mengurangi limbah dengan limbah apa namanya cuci itu apa deterjen itu dengan misalnya nyuci pakai kelek gitu. Kalau orang Jawa, terutama yang punya batik, paham tuh lerak tuh apa? Karena emang dari dulu ibu-ibu kita, nenek-nenek kita udah nyuci pakai kelerak. Itu kalau dijual, teman saya itu jadi kaya karena dia jual kelerak yang sudah diperes itu ya, jadi deterjen jadinya, tapi nggak pakai deterjen. Itu dia bisa jual keluar itu $100 loh per botol. Nah, itu tuh invention gitu karena adanya kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi kita akan mulai itu memikirkan ide-ide kreatif kayak apa namanya Jogja baik ya, apa namanya Jogja lebih baik gitu ya. Nah itu kan juga karena adanya kebutuhan juga, maka kita akan muncul tuh dengan ide-ide yang luar biasa. Kita mulai kayak ya udah, saya pribadi misalnya ya, jujur aja keluarga saya itu kan diwajibkan, kalau ibu ya, ibu saya itu misalnya kayak kalau keluar itu harus bawa pengawal, berarti kan itu artinya harus ada mobil gitu, karena nggak mungkin pengawal jalan kaki. Dan karena ibu saya juga kan pakai ya. Ininya apa? Bisa dilakukan kemudian apa? Misalnya rajin uji emisi, kemudian menggunakan bahan bakar yang jauh lebih ramah lingkungan, misalnya. Kalau bisa kemudian beli kendaraan yang lebih ramah lingkungan, misalnya jika mampu, gitu kan. Lebih milih untuk naik sepeda, gitu. Saya ini kan karena kebetulan kita lagi pandemi, saya jadi senang juga karena saya nggak perlu selalu keluar gitu. Dulu saya coba misalnya kayak kalau misalnya saya tetap harus pakai kendaraan gitu ya, saya akan parkir di mana, terus kemudian kemana-mananya ya naik Transjakarta misalnya kayak gitu-gitu. Lebih milih hal-hal kayak gitu. Terus kemudian, nah ini juga penting nih. Jangan membakar sampah. Ini simple tapi banyak yang nggak tahu. Itu salah satu penyebab polusi udara. Itu apa namanya 11% loh dia menyumbang polusinya gitu. Jadi itu besar. Dan itu sebenarnya melanggar hukum. Ada undang-undangnya, nggak boleh bakar sampah. Jadi mulai dengan misalnya kita kemudian melakukan apa namanya tindakan-tindakan kayak oke, kalau gitu karena sampahnya nggak saya bakar, saya pilah aja deh, saya jadiin kompos, sehingga kemudian nggak hanya apa namanya nggak hanya saya bisa kemudian nggak membuat polusi, tapi juga kemudian tanaman saya tumbuh subur. Saya setuju banget sama Mas Heba, kalau buat saya sampai hari ini saya belum menemukan dampak buruk dari menanam lebih banyak pohon. Semakin menanam pohon boleh gitu, jadi pilihan. Jadi sebenarnya banyak banget Mbak Sarah yang bisa dilakukan dari kita pribadi gitu. Dan yang paling penting juga menyadari bahwa kita berhak atas udara yang jauh lebih baik, misalnya atas kesehatan yang lebih baik dengan tidak adanya climate change. Jadi kalau teman-teman, kalau kami di Koalisi Ibu Kota kemarin berhasil memenangkan gugatan, teman-teman di daerah lain kalau merasa mungkin udaranya nggak sesehat yang teman-teman inginkan, boleh banget loh mengajukan gugatan yang sama. Mantap. Oke, kalau Mas Aldi gimana, Mas? Ya sebenarnya apa yang dikatakan Mbak Inaya sudah cukup mewakili ya semuanya. Cuma saya tadi terkesan dengan cara Mas Hilman menjawab pertanyaan dari Hilba tadi ya, itu mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan di Bumi Cendekia itu sangat partisipatif gitu ya. Jadi
ini memang ada teori-teori baru tentang pembangunan yang partisipatif. Ya seharusnya Mas Hilman ini kita dicontohkan sebagai pemerintah gitu misalnya ya, harus mendengarkan lebih banyak apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu, dan terkadang kebutuhan masyarakat itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi partisipasi masyarakat lalu sinergitas dengan pemerintah ini yang mungkin harus kita dorong bersama. Tapi untuk individual action tadi ya, saya rasa sudah cukup mewakili apa yang dikatakan Mbak Ima ya. Tapi untuk di Jogja Lebih Baik sendiri, kami ada gerakan yang namanya hashtag di sosial media, itu namanya Dekat Bersepeda. Jadi kita menghimbau orang-orang untuk kalau misalnya ke warung, ke ATM, beli nasi bungkus atau apa gitu ya, itu naik sepeda kurang dari 5 km dan lain-lain, atau kalau misalnya belum punya sepeda bisa berjalan. Jadi itu individual action yang bisa kita lakukan untuk mulai merubah perilaku kita. Ya, Mas Hilman terakhir. Kalau selama ini yang dilakukan di pesantren gimana? Individual action-nya kalau dalam bahasanya Mas Aldi itu. Ya, menambahi dari Mbak Ines dan Mas Aldi ya. Kalau untuk yang pesantren, dalam hal ini konteksnya Bumi Cendekia, kita ingin melakukan apa namanya tadi gerakan yang sudah bekerja sama dengan CRTS, yaitu pengelolaan sampah. Itu gerakan pertama yang ingin kita lakukan dalam hal menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua tadi rencana yang akan kita lakukan adalah tentang membuat kampanye hemat listrik gitu ya. Itu action yang akan kita coba lakukan. Kemudian nanti yang juga sedang kita pikirkan ini terkait dengan hemat air nih. Karena air juga menjadi isu yang sangat krusial di pesantren. Kan santri itu kebutuhan airnya sangat luar biasa. Nah, sehingga ini juga perlu kita pikirkan nih, action apa yang bisa kita ambil dalam hal penghematan air gitu ya. Jadi itu mungkin dari kami actionnya, Mbak Sarah. Terima kasih. Keren. Jadi ada pengelolaan sampah, penghematan listrik, dan juga penghematan air ya. Mas Hilman, sebelum menutup acara, saya minta closing statement ya nih sekalian. Dari siapa nih? Closing statement dari Mas Hilman. Halo, suaranya putus-putus ya. Oke, kalau dari saya sebagai dalam konteks santri ya, sebagai santri tadi sebagaimana disinggung oleh Mbak Ina juga bahwa salah satu kewajiban santri adalah menjaga lingkungan. Saya ingin menguatkan kembali bahwa memang dalam hal ini santri selain mengaji, peran utamanya juga adalah menjaga lingkungan karena Suaranya putus. Oke, jadi ya itu apa namanya bagian dari kewajiban santri selain mengaji itu adalah juga menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan itu adalah tanda kecintaan kita terhadap Tuhan. Oke, jadi memang menjaga lingkungan juga menjadi bagian dari iman ya. Terima kasih Mas Hilman dan Mas Aldi. Closing statement ya Mas. Oh ya, terima kasih semua para santri yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Closing statement saya ya, mari kita menjaga lingkungan kita ya dengan sebaik-baiknya, karena kalau bukan kita yang menjaga bumi, siapa lagi? Terima kasih Mas Aldi. Terakhir dari Mbak Inai, closing statement-nya. Ya, closing statement-nya tadi sebenarnya sudah dirangkum dengan sangat baik sama Pak Hilman dan Mas Aldi gitu ya, bahwa bumi kita ini cuma satu-satunya, kita nggak punya lagi. Jadi kalau buminya nggak ada, kita nggak ada. Nah, jadi itu udah tugas kita untuk menjaga, terutama para santri. Sejujurnya saya merasa punya hari ini ketemu dengan teman-teman santri Bumi Cendekia, saya merasa punya harapan banyak banget, punya harapan besar. Teman-teman yang sudah melakukannya dengan sangat aplikatif gitu. Saya punya harapan besar bahwa teman-teman di Bumi Cendekia itu bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Contoh bahwa
kita nggak perlu kok mengkompromikan satu sama lain, bahwa kita sebenarnya bisa tetap tetap sukses gitu, tetap bisa hidup di bumi ini dengan baik gitu, dengan semua cita-cita kita, tanpa kemudian merusak lingkungan, tapi malah menjadikan itu sebagai support system kita yang paling kuat gitu. Jadi terima kasih banyak teman-teman santri Bumi Cendekia yang sudah memberikan inspirasi hari ini. Semoga semakin disebarkan ke tempat-tempat yang lain, ke daerah-daerah yang lain, dan semakin menjadi contoh buat yang lain. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Inai yang sudah mengungkapkan bahwa memang Bumi Cendekia ini sangat inspiratif ya, dan tentunya santrinya hebat. Saya juga mau minta closing statement sebagai bagian dari pesantren yang inspiratif ini. Silakan Hebah. Ya, coba dikeraskan sedikit suaranya. Nggak ada, Pak. Tidak ada closing statement. Ya baik, saya pikir itu saja untuk diskusi interaktif kita pada pagi hari ini. Luar biasa, semoga sangat menginspirasi kita semua dan bisa kita upayakan agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, yang menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan juga bagian dari iman kita. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber dan Kak Sarah yang telah membantu kita dalam diskusi interaktif ini. Baik, boys and girls, sebelum kita tutup, nah tadi kalian mencatat tidak? Tidak. Nah, sekarang mencatatnya tidak harus dikumpulkan sekarang, karena pagi ini kelas kita berpindah dari kelas menuju joglo. Nah, tuliskan sebagai presensi. Kalian bisa menuliskan 3 hal. Yang satu adalah hentikan, yang kedua adalah lanjutkan, yang ketiga adalah mulai. Apa maksudnya itu? Poin pertama, hentikan. Kalau kalian merasa masih punya kebiasaan buruk, yang itu buruk bagi lingkungan, entah kalian suka lupa ninggal sampah atau lupa mematikan lampu kipas setiap mau pergi. Nah, hal apa yang mau kalian hentikan? Pertama. Yang kedua, hal baik apa yang kalian rasa saya sudah baik dalam hal ini, saya akan lanjutkan ini. Nah, itu poin kedua. Hentikan apa? Misalkan hentikan lupa mematikan lampu. Kedua, lanjutkan membuang sampah di tempatnya. Yang ketiga adalah mulai. Mulai adalah hal apa yang belum kalian lakukan, yang kalian rasa saya bisa ini coba melakukan ini terkait dengan lingkungan ini. Supaya tidak lama, itu nanti bisa kalian kumpulkan maksimal jam 10 ke Miss Nemun sebagai presensi kalian di acara diskusi interaktif ini. Start from we have, start from we can do. Tidak harus muluk-muluk, kita mungkin belum bisa seperti Greta Thunberg yang melakukan aksi di luar menantang para pemimpin dunia. Kita bisa memulai dari apa yang ada di sini, apa yang kita bisa, hal kecil apa yang bisa kita lakukan dengan menyadari siapa kita. Santri Bumi Cendekia. Dia tidak cuma mengaji tapi juga mampu dan mau berkontribusi, mampu dan mau peduli. Seperti kata Greta Thunberg juga, no one is too small to make difference. Tidak ada yang terlalu kecil untuk membuat perubahan. Kalian bisa, kita semua bisa. Itu ya, itu presensinya, nanti silakan dikumpulkan. Terima kasih lagi kepada semua pihak yang terlibat dan membantu jalannya acara ini sampai selesai. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya undur diri, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, pamit semuanya.